Oke ya, yang Yuda Hadi Sayoko Iya, Pak. untuk PA-nya judulnya di bidang aplikasi pelayanan kesehatan berbasis web, modul yang admin ya. Oh, baik, Pak. Saya sudah baca. Oke, saya ingin melihat yang modul yang lain dulu ya, baru nanti kita akan memberikan kesimpulan ya. Oh, berarti ini ke modul yang lain dulu, Pak? Iya, modul yang ini dulu, biar biar saya tahu dulu ya. Silakan, Oh, baik, Pak. El Saya Muru atau Ahmad Muzakir. baik, Pak. Oke, Saya izin stop share dulu ya, Pak. iya, iya. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, saya izin share screen Pak. Boleh. Ahmad Muzakir, oke, boleh. Ini adalah Ahmad modul Muzakir, user modulnya atau modul siapa? pasien Pak atau user. I- User itu pengguna, banyak ya. Bisa admin, bisa Iya, siapa. Jangan bilang user ya. Mungkin maksudnya adalah end user ya. Yakni pasien. pasien atau kerabat pasien. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Kita perbesar dulu itunya, tampilannya. Lalu ke rumusan masalah. Perbesar. Oke. Lagi perbesar. Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan, bagaimana masyarakat berkonsultasi, bagaimana pasien puskesmas, bagaimana pasien mendapatkan obat. Nah, ini rumusannya masih sangat apa? Kalau ibaratnya kita mau bikin bakso, ini bisa jadi spaghetti ya, terlalu jauh ya. Oke, saya Hmm, paham baik. maksudnya kamu mau bikin apa ya. Bisa jadi aplikasinya nanti baik ya atau mungkin mumpuni lah bagus. Cuma cara untuk menyusun dokumentasinya masih ini bagaimana kualitas pelayanan itu ya kesehatan itu kan bukan ranah kita kan, itu mah Oh, ranahnya kantor kecamatan, kantor desa, kantor kabupaten yang bekerja sama, yang memantau pergerakan, evaluasi, entah puskesmas atau mungkin posyandu atau mungkin rumah sakit gitu ya, kan gitu ya. Nah, oke. Ini masih sangat jauh ya, umum ya. Nanti oh kita Mas. akan bahas, oke. Nah, Jadi masih sekarang kita terlalu ya, umum ya Pak ini Pak. iya ya, Oh iya Pak, oke, baik Pak. oke ya. Oke. Sekarang silahkan yang Ahmad Muzakir ya. Sorry, sorry, El Muru ya. El Muru, Ahmad Muzakir Baik, barusan ya. Pak. Baik Pak, saya izin stop share. Oke. Izin untuk share screen ya, Pak. Iya, baik, baik ya. Oke. Udah muncul, Pak? Sebentar, aduh saya. Hidung saya ini mau bersin-bersin. Nggak jadi. Ah, Iya, Pak. Langsung ke rumusan masalah atau gimana, Pak? ini kamu modulnya modul apa? Saya modulnya dokter, Pak. Modul dokter ya. Kita cek. Oke. Astagfirullahaladzim. Bisa langsung di Ke headernya tuh ya, rumusan masalah langsung ya, Pak. klik-klik gitu ya. Biar tidak. Caranya ya Oh, Ctrl F dulu ya, lalu kita perbesar silakan. Bagaimana dokter bisa melayani masyarakat secara online? Bagaimana dokter bisa memberikan informasi umum mengenai kesehatan, jadwal praktek, resep obat? Bagaimana aspek dokter ya itu ya? iya. Ada Oh, iya, Pak. tipografinya, bisa konsultasi secara offline,
harus banget. Gimana tuh ya? Oh, ada Yang kesalahan, nomor Pak, di tiga, nomor 3. Iya, Pak. nomor tiga itu mungkin ranahnya Ahmad Muzakir ya. Oh, gitu, Pak. Oke ya. Kita dari ini dulu ya. Kita dari dokter lah sekarang ya. Kalau enggak dari Muzakir dulu. Kita akan ngoprek dari yang pasiennya dulu ya. Oke, silakan ke Muzakir lagi. Oke, saya paham sudah ya. Baik, Pak. Oke. Ini terlalu umum semua teman-teman ya. Oke, pastikan bab satu latar belakang itu berbeda ya antara tim ya. Nggak boleh sama isinya latar belakang. Oke, kamu bikin modul khusus apa tadi pasien atau mungkin kerabat pasien ya. Nah, jelas pasien tersebut memiliki motivasi ya atau mungkin apa yang melatar belakangi kendala-kendala apa saja ya. Silakan Ahmad Muzakir untuk share ya. Baik Pak, izin saya screen. Mhm. Oke ya, ke sana ke latar belakang diperbesar, minta tolong. Oke, sip. Nah, kesehatan merupakan aset penting ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ada pengantar seperti itu ya. Penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini terlalu luas sudah ya. Ini kamu terlalu bercerita ya. Nanti caranya kalian apa namanya? Save as ya, bikin yang baru ya. Oke. Oh, oke Pak. Oke. Tapi paragraf 2 pun misalkan mau ingin menjelaskan tadi yang paragraf satu tidak apa-apa, silahkan ya. Terus yang berikutnya, perkembangan sektor. Nah, ini dia untuk paragraf 3 lebih cocok dia untuk di Yuda ya. Karena dia untuk administrator nanti berkaitannya tuh. Oke. Salah satu indikator Salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien ya. Nah, ini sudah masuk, oke. Boleh Pak ini. Banyak banyak kata-kata yang tipografi ya. Tunggu tunggu, jangan coba antara coba ke Bentar. bawah lagi tadi antara halaman satu dan 2 ada jedah itu ya. Bisa kamu klik tuh jedahnya. Ini. Nah, bukan antara halaman satu halaman 2 maksud saya. Oh iya Pak, ada. Tengah-tengahnya persis tuh. Halaman satu dan 2 tengah-tengahnya kan ada garis tuh. Nah, Ini. atasnya dikit, bukan di atasnya tulisan Telkom University. Santai-santai. Kamu Telkom University coba di Di halaman 2 atasnya tuh kan Telkom ada Pak. header tuh. Nah, Nomor 2 ada terlalu header. jauh. Ahmad Muzakir, perhatikan Oh, kata-kata saya. Saya menggunakan bahasa Indonesia. baik Pak. Oke, udah cukup. Stop. Ke atas sedikit ya. Bukan, maksudnya perlihatkan antara halaman satu dan halaman 2. Please. Ya, ini kan hanya Microsoft Word ya, sederhana. Scroll lagi ya. Scroll lagi ke atas. Bukan, bukan. Tunjukkan halaman duanya juga. Pertengahan halaman satu dan halaman 2. Ayo dong, ini Bentar, Pak. bahasa yang Pertengahan sederhana halaman ya. 1 dan 2. Oh, Astagfirullah. Latar belakang, latar oh iya. belakang, latar belakang kan itu ada tulisannya di bawahnya itu ya. Itu coba yang ada klik kanan, klik lagi tuh. Itu menghalangi penglihatan kamu tuh ya. Ke bawah lagi sayang, ayo sayang, ke bawah lagi. Yuk, aduh ini bahasanya. Itu kan ada Begini tulisan Pak. satu. Iya Oh toh? ini. Ya. Oh Bawah ya. dikit lagi. Ayo Bawah sayang, ayo. dikit. Ini aduh, stop di situ ya. Oke. Nah, di situ ada tulisan Telkom University. Iya toh? Iya Pak. Nah, di atasnya Telkom University. Nah, itu kamu klik tuh, coba arahin dikit dulu ke atas dikit.
arahin dikit lagi kursornya. Nah, di situ. Nah, klik kiri ya, 2 kali untuk merapatkan. Nah, kan enak Maaf, Pak. bacanya. Oke, sekarang kita ke sana lagi ya. Salah satu indikator mutu pelayanan puskesmas adalah kepuasan pasien, namun tidak semua puskesmas dapat memenuhi kebutuhan pasien. Nah, ini harus kamu berikan evidence ya. Data dari mana? Apakah berdasarkan studi literatur, artikel, atau mungkin Hmm, wawancara ya, atau mungkin dari majalah, dari koran. Nah ya, harus ada ya. Pak, Fakta mengenai kurangnya pelayanan pasien masih ada, meliputi apa tuh ya? Meliputi registrasi rekam medis. Ini kata siapa? Nah, ini sepertinya berdasarkan referensi wawancara, ya, ya kan? baik, Pak. Oke, bukan baik kamu terus nyatet ya, harus kamu Nah, sertakan. Bisa di zoom dikit lagi, 140 misalnya. Nah, enak ya. Nah, terkait proses registrasi. Nah, ini tanda bacanya ya. Terlalu panjang tuh ya. Fakta mengenai kurangnya pelayanan pasien meliputi proses ya, itu terlalu panjang sampai ke harus antri guna mendapatkan obat ya. Itu kamu harus ubah ya. Pelayanan kesehatan yang cepat dan efisien banyak dibutuhkan pasien pada masa pandemi saat ini. Ini saya nggak ngerti ya. Pelayanan kesehatan yang cepat dan efisien banyak dibutuhkan pasien, koma, pada masa pandemi ini pasien harus menjaga jarak. Saya nggak ngerti gitu ya. Oke, maksudnya itu apa ya? Cuma hmm, saya duga ya, kalau pasien harus ngantri, apalagi berkerumun, itu menjadi masalah di masa pandemi. Mungkin itu dugaan saya. benar, Gitu Pak. ya. Benar. Nah, ini bahasanya diganti ya. Oke, nah sebelum ke untuk mengatasi masalah, nah di sini kamu harus selain ngantri ya, kamu harus mengungkapkan kembali masalah-masalah atau kendala-kendala yang lain, Ahmad Muzakir ya. Ini baru ngantri saja, entah ngantri untuk diobati ataupun ngantri untuk memperoleh resep dokter ya. Oke. Nah, di sini ya harus kamu tambahkan lagi apa? Yang pertama tadi ya, eh, belum adanya efisiensi ya. Nah, kamu tambahkan di situ ya. Dari hal ini diperoleh ya, kamu catat aja dulu, jangan ditulis di situ ya. Kelamaan ya. Oke, siap? Baik, Pak. Saya rekam Oke. juga, Pak. Ya, berdasarkan ya permasalahan tersebut diperoleh adanya ketidakefisiensi dalam hal mengatur jadwal pasien ya, dan di sisi lain ya pasien juga belum pasti ya mendapatkan informasi ketersediaan dokter bisa membuka jadwal praktik atau tidak di hari tersebut, iya kan? Itu kendalanya ya. Oke, paham? Nah, Paham, yang Pak. kedua, oke, di samping itu ya juga diperoleh bahwa oke, data rekam medis pasien oke, belum dibuat sehingga dapat memungkinkan ya terjadinya duplikasi proses sehingga menambah tidak efisien. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, bahkan ya oke, data rekam medis pasien yang awalnya berupa kertas ya atau buku, oke, dikhawatirkan sangat berpotensi hilang, rusak atau robek.
ya, sehingga akan menyulitkan untuk proses berikutnya. Paham? Itu ya kendala-kendalanya ya tadi ya. Iya, Pak. Nah, kamu tinggal atur bahasa-bahasanya. Oke, baru nanti ya, misalkan Pak ada lagi ternyata Pak permasalahannya, silahkan ya, seperti itu. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, untuk Lanjut. mengatasi masalah tersebut, nah di sini ya, nah, sangat diperlukan ya suatu aplikasi ya berbasis digital sehingga dapat mewadahi atau mengakomodir ya atau memfasilitasi memfasilitasi kepada customer kepada pasien, oke, sehingga poin-poin yang tadi kita sebutkan ya, poin-poin masalah tadi bisa terbantu ya. Terbantu apa? Terbantu diberi solusi begitu ya. Nah, rumusan masalahnya tadi kamu sudah nyatet kan? Sudah, Pak, terlalu umum. Yang ya, yang barusan yang sebelum paragraf untuk mengatasi masalah tersebut sudah dicatat direkam kan? Sudah, Pak, sudah direkam, Pak. Nah, itu dijadikan di rumusan masalah. Begitu ya. Oke? Baik, Pak. Oke, gitu ya. Kita fokus sama latar belakang dan rumusan. Kamu ubah dulu ya caranya. Kamu bikin save as ya, punya dokumen kedua ya. Paham? Baik, Pak. Oke. Udah ya, next. Sekarang kita ke dokter ya. Nah, dokter sekarang ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Diubah ya kalau ada waktu langsung ya. iya, Oke. Pak, habisin Ini ya setelah soalnya ini. lagi bertubi-tubi juga ya. Jadi di samping itu saya juga ada kelas ya, ada apa jadwal untuk studi grup ya, terus ada Abdimas. Ini juga Abdimas belum saya sentuh sama sekali ya, dan penelitian ya. Karena juga padat gitu loh ya. Bahkan inginnya itu untuk bimbingan itu di malam hari ya, dari jam setengah 7 sore ya. Kayak gitu. Cuma saya kan juga ada bocil gitu ya. Nah, ini juga masih masih ngatur-ngatur waktu nih gimana maksud saya. Padahal kan dari jam setengah 7 itu sampai jam setengah 9 malam usahakan orang tua itu mendampingi gitu loh ya. Oke, silakan yang berikutnya Elmuru ya, silakan dari Baik, Pak. fitur atau modulnya dokter ya di share screen ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini saya masih ngecek Oh, yang ya. rapat Sebentar. tadi ya. Baik. Oke, di zoom lagi, di zoom. Ini kesehatan yang tadi ya, oke nggak apa-apa sih, tidak masalah ya. Puskesmas menyelenggarakan ke bawah, coba masih sangat umum semua ya. Dalam observasi yang telah dilakukan masyarakat. Oke, nah ini ke arah masyarakatnya ya. Kita nggak ke arah sana ya. Untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini masih belum mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter. Apa sih dokter yang menjadi kendalanya ya? Nanti sama kamu save as ya dokumennya. Misalkan dokumennya revisi kedua ya, seperti itu ya. Kalau bisa aktifin kameranya dong ya. Kalau saya kan pasti sedang memantau ya. Khawatir kalian sedang sambil main Mobile Legend ya atau mungkin yang lain ya. Jadi biar tidak ini. Kalau yang saat ini presentasi Elmuru saja ya. Ya fokusnya Iya, Elmuru. Pak. Yang lain boleh ya menyimak ya.
Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, laptop saya ini dari dulu emang nggak ada kameranya gitu Pak. Oke ya. Jadi Kamu kalau kan punya kalau dua device ya. ya Tanpa itu harus harus dikasih harus tahu kan memakai HP. bisa ikut juga kan device yang satunya yang smartphone. Oke, kan gampang. Siap Pak. Oke ya. Sambil juga buku dan catatan ya dan pulpen untuk dicatat ya. Jadi untuk paragraf yang dalam observasi yang telah dilakukan di kalangan masyarakat ini tidak nyambung ya dengan modul dokter ya yang hendak kamu buat ya. Harus ya disesuaikan, diselaraskan ya. Oke. Mau bikin untuk Baik. modulnya dokter, tapi yang diangkat masalahnya pasien. Nah, itu apa? Ya, nggak ada kesinambungan. Sudah ini tinggal diklik saja ya. Nih, saya kasih lagi URL-nya ya. Nah, salah satu apa namanya device-nya harus di mute ya. Oke. Yang diaktifkan kameranya yang mana? Silahkan ya. Oke ya. Sip, bagus. Nah, ini bisa di zoom lagi. Zoom lagi. Sip ya. Jadi untuk paragraf dalam observasi yang telah dilakukan di kalangan masyarakat, tidak semua puskesmas ya, ini nanti kamu hapus ya, kamu ganti ya menjadi kendala-kendala yang dialami oleh dokter ya. Oke, sudah melakukan observasi kan? Ini sudah minggu ke-6 ke-7 ya. Oke, kalau bisa jangan diketik ya terlalu lama. Sebaiknya ada bolpen sama kertas ya. Oke. Kalau seperti ini memang bagus, cuma ngetiknya khawatir keliru ya, maksud saya. Mending tulis, rekam seperti yang dilakukan oleh Ahmad Muzakir ya. Jadi sebaiknya tolong di ini, oke, ada sudah. Kendalanya apa saja yang sudah kamu dapatkan dari saat evaluasi, wawancara atau studi literatur? Nggak ada suaranya ya, nggak ada suaranya Elmuru. Cek cek. Oh ya. Ya, oke, sip ada. Untuk kendalanya dokter itu kemarin katanya ya untuk melayani masyarakat di kalangan online kayak gitu Pak, itu masih ada kendala biasanya kayak pengantriannya dan juga eh, dokter itu Oke tidak ya, bisa melayani secara stop, live chat stop, kayak gitu Pak. stop. Oke, kamu menyampaikan katanya untuk dokter yang mau melakukan konsultasi online, kendalanya ada ngantri segala macam. Ini kan sebenarnya aplikasinya belum ada ya. Mau kalian bikin ya versi online untuk membantu yang versi offline ya. Nah, ini di sini Elmuru masih belum maksimal ya saat melakukan observasi ya atau membaca literatur ya. Sebaiknya sering-seringlah ya baca-baca ya, entah di Open Library ya, atau mungkin menyimak dari segi referensi visual ya. Oke ya. Di sini terlihat masih sangat apa namanya prematur ya. Ini tidak siap ya. Nah, sebaiknya coba kamu susun dulu kira-kira apa saja ya kendalanya ya dari dokter tersebut ya. Kalau dari saya contoh satu ya. Dokter ini dia inginnya ya biasanya harus ada satu rekam medis sebelumnya. Jadi sangat memudahkan ya ketika dia sudah membaca screening ya. Oke, dia punya kendala A B C D E, dia cocokkan dengannya, dia teliti ya.
Nah, kadang kalau misalkan dia belum punya ya, belum punya yang apa riwayat sebelumnya, oke itu sangat mengkhawatirkan terjadi keliru tindakan ya. Itu dokter ya, biasanya seperti itu. Yang kedua, oke, dokter juga memiliki kesibukan yang tidak bisa sama lah seperti manusia yang lain ya. Dia punya keluarga ya, dia punya mungkin hobi mungkin ya, meskipun dia ingin mengabdi ya kepada masyarakat kayak gitu. Oke, tiba-tiba misalkan kerabatnya ada keperluan ya, atau mungkin ada yang mau melahirkan, atau mungkin yang lain lah. Sehingga dokter yang tersebut harus juga apa namanya membantu kerabatnya tadi ya. Nah, jadi apa kendalanya? Dokter akan lebih dimudahkan ketika menyusun jadwal, begitu ya. Yang saat ini dia belum ada, kapan? Ya, dokternya tiba-tiba masyarakat pasien sudah hadir, kata dokternya, maaf ya, saya hari ini ada ingin mau jalan-jalan ya ke suatu tempat mau makan kayak gitu. Misal gitu ya, atau mungkin hari ini saya tidak bisa karena ada pernikahan kerabat misalkan ya. Jadi mau gimana gitu ya? Saya tidak bisa hadir kali ini. Kenapa? Semua bidan yang membantu sedang sakit. Nah, itu juga si dokter ini dia dengan alasan apapun ya yang masih apa eh, ditolerir ya, dia harus juga bisa memberikan jadwal yang pasti gitu ya. Yang kedua, nah dokter juga ingin akan dicap ya memiliki kredibilitas ya, baik dari segi apa, misalkan biayanya sama semua ya, tarif-tarifnya sama semua, pasien kadang nggak tahu ya, hanya disuruh menganga giginya di apa ditekan giginya misalkan ya, tiba-tiba oke 300.000 misalkan, nah apa gitu ya. Jadi harus tahu misalkan ya, untuk cek tekanan darah mungkin sekian ya tarifnya. Oke. Kalau misalkan untuk apa namanya berobat apa ya? Ini dokter apa ya? Dokter umum kan ya. Jadi teman-teman ya kalau saya cek ini ingin bikin seperti e-commerce ya. Semua toko bisa jualan ya. Nah, di sini sama ya. Ada banyak dokter ya, dokter hewan, dokter gigi ya, terus dokter apa lagi ya, dia bisa mendaftarkan dirinya, oke, nanti akan diawasi oleh admin ya, oke, nah sehingga pasien yang apa namanya dari jarak jauh pun dia bisa berinteraksi ke aplikasi ini ya, oke, nah jadi yang dari sisi offline onsite masih dilakukan, tapi dari sisi online juga bisa terpenuhi gitu loh ya. Oke, bahkan bisa sampai ngelihat jadwal bukanya ya, praktek onsite jam sekian, praktek online jam sekian, konsultasi online misalkan ya kayak gitu. Ini bagus ya, idenya keren. Cuma kalau misalkan dituliskan di latar belakang, ini tidak nyambung ya. Jadi kendala-kendala apa saja yang biasanya dihadapi oleh dokter, nah itu harus dibantu ya. Kalau dia misalkan tadi sudah mengudara, sudah online, nah itu perlu ya rekam medis sebelumnya. Kalau enggak dia akan bingung. Kemarin ada namanya Joko, sekarang Joko lagi. Ini Joko yang mana ya? Kayak gitu. Nanti mengira-ngira yang kemarin itu sakit mah, hasil observasi terakhir, nah, begitu dia 1 bulan lagi apa konsultasi, ternyata nih kok Joko sama atau Joko yang berbeda ya? Kok bukan mah? Ya, tapi dia misalkan retina pengobatan misalkan. Nah, ini gimana nih gitu ya. Nah, di situ ya biar tidak terjadi kesimpang siuran ya, sehingga si dokter dengan tepat ya, nah, ya, dengan yakin, oke, dia tahu ya rekam medis sebelumnya kayak gitu. Oke. Kamu cari nanti cari ya, gali apa saja sih kendala-kendala yang dialami oleh dokter ya. Oke. Oke. Baik, Ya. Pak. Ini yang masih jadi kendalanya, kalau dari saya tadi ada tiga, minimalnya tiga, bisa jadi referensi, tapi ini hanya dugaan saya ya. Oke, Elmuru harus ya melakukan Observasi lagi. telaah ya. Kamu bisa lakukan tanya ya ke dokter-dokter ya,
Entah itu dokter umum ya, dokter gigi, nah, dokter THT ya, ataupun dokter kandungan, misalkan seperti itu ya. Apalagi ya, Siap, Pak. intinya tanyalah seperti itu ya. Oke, kalaupun mau ya, kalau di Bandung itu kan ada daerah Palasari ya. Jadi nggak harus ke toko buku yang di mana itu ya. Jadi Iya. di situ pun untuk yang ilmu kesehatan itu banyak ya. Apa sih yang bisa dipelajari ya? Jangan hanya nanti menuliskan resep, menyimpan ya, terus menyimpan namanya. Bukan hanya seperti itu ya. Harus ditunjukkan dulu ya di latar belakang sehingga jelas motivasi apa saja ya, kenapa modul dokter harus dibuatkan juga kayak gitu ya. Oke, paham? Siap, Pak. Paham. Oke, ini ya dari paragraf dalam observasi ya. Ini dan apa tuh untuk mengatasi masalah tersebut Puskesmas Ngadirojo ini masih juga kurang pas ya. Oke, saya lebih ke arah konten ya. Kalau masalah tipografi ya, misalkan mau nulis kejadian, jadinya adalah kejadian misalkan ya itu mah, atau mungkin Puskesmas Ngadirojo. Kalau nama kota, itu kan huruf kapital, uppercase, ya, terus tanda baca titik dan lain itu saya yakin teman-teman bisa lah ya. Kita ya lebih ke arah konten ya, ke arah apa namanya ya, yang utama gitu ya. Oke, masalah spasi segala macam kalian harus jeli ya, teliti ya. Ya, sip seperti itu. Sekarang kita ke Yuda ya. Ini sebagai administrator ya. Oke. Baik, Pak. Oh, Maaf, di Pak. Zoom. Silakan di Zoom. Silakan di Zoom lagi ya. Oh, Oke, ini modul admin ya. iya, Pak. Perkembangan teknologi. Oke, tidak terpungkiri. Oke, bawah. Nah, ini tiba-tiba dari alur sistem puskesmas gitu loh ya. Baik, Kalau Pak. bisa beri pengantar dulu ya, Oh, seperti iya. yang tadi ya. Oke Baik, Pak. ya, setelah diberi pengantar tentang puskesmasnya ini, baru ceritakan ya. Oke, kenapa ya perlu dibuatkan modul administrator ya. Jadi Baik, ada Pak. wasitnya. Oke, Pak. khawatir nanti dokter dia mengajukan untuk di approve ya jadi member dokter, nanti ada yang abal-abal ya. Iya, Dia Pak. mungkin sudah apa namanya dokter apa ya tanpa punya mungkin dokumen yang sahih ya atau mungkin yang absah ya yang valid ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, itu juga ya harus di ini ya dipantau ya kendala-kendalanya oleh siapa? Oleh Yuda sebagai admin ya. Coba Baik, ke Pak. bawah. Dari alur sistem puskesmas ini hingga perhitungan stok obat. Oke. Nah, ini bukan modulnya administrator ya. Oh, baik, Oke Pak. ya. Ini lebih ke arah operator karyawan ya. Oke. Baik, Pak. Berarti ini sebenarnya bukan seperti e-commerce ya, berkumpulnya toko-toko atau mungkin berkumpulnya dokter-dokter ya. Tapi ini hanya satu saja puskesmas ya, dan dokternya eh, ada beberapa gitu ya. Nah, di sini dia untuk apa namanya nih administrator atau operator di sini dia ya gimana ya? Menurut saya sih terlalu sederhana ya, tapi ya kita akan coba deh.
Ya, operator di sini dia proses pencatatan pengiriman. Oke, terus ini juga penumpukan berkas ya, baik itu data pasien ataupun data rekam medis pasien ya, atau data resep obatnya pasien. Oke, Baik, Pak. atau mungkin data jadwal berobat berikutnya gitu ya, Baik, yang Pak. sering hilang ya. Terus juga kalau pasien agar bisa dihubungi ya, minimal selain nomor kontak pasien juga ada nomor kontak wali atau kerabat ya. Oke ya. Jadi perhitungan stok obat yang masih manual itu dijelaskan manualnya gimana? Baik, Pak. Apakah dihitung satu-satu aku sayang ibu gitu ya? Apakah seperti itu? Baik, Pak. Atau menggunakan buku ya? Atau mungkin menggunakan neraca ya? Oke. Baik, Pak. Seperti itu ya. Oke. Terus juga belum adanya mungkin suatu sistem ya berbasis metode tertentu ya, misalkan metode pengadaan obat ya berdasarkan metode FIFO atau LIFO atau JIT ya, just in time. Nah, itu juga harus diberikan ya. Misalkan kapan harus diperlukan beli obat lagi ya? Apakah Baik, Pak. harus nol stoknya? Kan enggak. Berarti nunggu ya. Berarti harus ada jumlah stok minimum. Nah, kayak gitu ya. Yang Baik, Pak. biasanya jarang terpantau ya oleh operator. Itu adalah kendalanya ya. Oke. Terus untuk pengadaannya pun ini masih dilakukan rekapitulasi kembali berulang-ulang ya sehingga menambah waktu, tidak efisien ya. Oke ya. Untuk mencari data juga perlu waktu karena banyak berkas ya. Oke. Nah, data-data ini harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang kuat ya, misalkan hasil wawancara ya atau observasi yang lain ya. Baik, Nanti Pak. dokumentasikan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga harus memfasilitasi saat ada pasien, misalkan pasien dari puskesmas yang lain, ya dia sudah memiliki data rekam medis, ingin datang berkunjung ke puskesmas yang ini Ngadirojo, ya Baik, Pak. itu bagaimana gitu ya. Terus si Yuda ini sebagai operator ya harus juga memfasilitasi ya keperluannya Ahmad Muzakir apa yakni arsip arsip data diri, arsip data rekam medisnya Alhamdulillah. seperti itu ya. Baik. Baik, Pak. Oke. Oke, resep pengiriman pengadaan obat ya. Itu masih belum tadi. Oke. Untuk mengatasi hal tersebut, Puskesmas masih konvensional, terkomputerisasi dan berbasis client server ya. Nggak gitu kalau client server tadi apa namanya sudah luas ya. Ini mungkin ya pasiennya pun bisa kebanyakan akan onsite dia ya, cuma didata ulang ya. Baik, Pak. Kecuali nanti benar-benar si pasien atau mungkin kerabat pasien ya, dia bisa mengakses tadi ya, saya mau ke sana jam sekian. Oke, pasien Baik. A ya. Pasien B datang juga di jam yang sama, bisa nggak? Harusnya nggak bisa dia ya. Iya, Pak. Harus berarti harus berada di urutan kedua ya. Nanti yang tampil di dashboardnya itu sudah ada antrian ke satu ya, tanpa harus dikasih tahu namanya siapa, apakah Spider-Man, Iron Man ya, biarkan ya, sudah ada antrian satu ya, berarti dia antrian berikutnya dua ya, jadi tahu gitu ya, si Ahmad Muzakir pun nanti dia akan saya milih mungkin jangan hari Selasa deh, hari Rabu saja gitu ya, karena hari Selasa antriannya sudah 10 ya, sementara saya hari Selasa akan bertemu Agnes Monica ya. Nah, gimana nih hari Rabu aja lah gitu ya, dicek oh masih kosong. Langsung dia gitu ya. Kayak gitu ya. Baik, Pak. Nah, ini lumayan mendekati ya, cuma tadi lebih diuraikan lagi ya. Kendala-kendalanya apa saja yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, Pak. Oke.
Sip ya, begitu ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Silakan diperbaiki ya, teman-teman ya. Caranya jangan menghapus ya file ini, tapi bikin file kedua ya, save as ya, revisi Iya, Pak. kedua ya. Oke. Tadi tulisan banyak yang keliru ya untuk yang tanda apa kata kerja pasif ya. Itu mah saya yakin kalian bisa ya. Tuh, rumusan masalah tuh dan memasukkan artikel. Nah, kurang K itu ya. Rumusan masalahnya Iya. nih masih dibuat per poin-poin lah seperti yang kamu sebutkan tadi ya. Baik, Pak. Oke. Kita sekarang ke mana nih? Ke timnya Talita dan Vera. Mana Veranya nih? Oke. Saya Iya, izin Pak. stop share ya, Eh, Pak. Stop share, dan yang sudah boleh leave ya timnya ya. Oke. iya, Pak. Ya, Kalau terima kasih bisa Pak. segera ya. Kalau bisa segera ya. Karena memang padat semua ya. Yuda, Elmuru, dan Ahmad Muzakir ya. Kalian Baik, Pak. padat jadwalnya. Kalau misalkan di nanti-nanti saja, sudah ya. Saya nggak akan balik lagi ke proses yang tadi ya. Yang sudah apa disampaikan ya. Karena itu akan tidak bermanfaat ya. Tidak efisiensi ya. Oke, Baik, Pak. kalaupun mau nanti rekamannya pasti akan saya share ya. Oke. Nah, sekarang ke timnya mana tadi nih? Talita nih. Oh, Iya, ada Pak. Talita nih ya. Oke, silahkan di-share Tadi screen. baru dapat apa info dari Vera, katanya Veranya lagi magang, Pak. Jadi saya sendiri yang Oh, ini. boleh nggak, Pak? Saya ke ini dulu ya. Minum dulu ya sebentar ya. Oh, iya siap, Pak. Oke. Untuk timnya Yuda, Megan, dan Ahmad boleh list ya, teman-teman biar mengerjakan apa? Progres revisinya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Jangan Pak. lupa, Terima kasih. ya jangan lupa Terima kalau kasih emang Pak. ada Google Drive, langsung diupload ya revisinya ke sana ya. Nanti dibuatkan lah ya, minta tolong lah siapa ya, Oh iya, Pak. dibuatkan Google Drive ya. Oke. Saya Untuk linknya ngambil air sudah di dulu ya. grup, Pak. Oh iya, Pak. Gimana? Untuk linknya sudah ada di grup, Pak, untuk Google Drive-nya tinggal Iya, memasukkan hasil revisiannya. Alhamdulillah. Baik, bagus bagus ya. Mantap nih Yuda. Talita, Sebentar, Pak, yang sebentar. buat, Pak. Oh, Talita, semuanya deh ya. Iya, Keren Pak. keren ya. Saya mau minum dulu ya, sebentar ya. Iya, Pak.
Oke, silakan di-share ya. Belum. Paling kalau udah usut beli aja lah. Baik, Pak. Oh ya, bukannya nih. Ya udah nih, kayak gitu emang. Oke, coba ke judulnya apa nih kemarin? Yang aplikasi pemasaran, Pak. Pasar budidaya rumput laut ya. Ya. Oke, di Zoom. Aduh. Oke, rumput laut, garis besar, oke. Terus saat ini, Kalau yang di bawah paragraf silakan. 2 ini masih tentang ini, Pak, kesimpulannya Ya, tingginya berdasarkan studi literatur ya. yang telah dilakukan, oke, minimnya profit ini disebabkan kurangnya informasi. Di samping itu dipisah ya, di spasi samping ya. Kalau Oh iya, Pak. ditawarkan, diakses itu kan pasif, disambung gitu ya. Iya, baik, Pak. Setelah pelaku melakukan potensi datang yang tidak sehat. Bagus, bagus. Peran tengkulak ya dan spekulan, oke. Nah ini apakah ada data buktinya enggak gitu ya? Oh iya, Pak. Kemarin Baik, kan Pak. ada wawancara ya, Iya, Pak. atau mungkin apa referensi ya bisa ya. Bagus. Kendala lainnya, ini bagus nih ya pembahasannya ya, oke ya. Bahasa-bahasanya keren nih. Customer itu C atau K? Kalau enggak pelanggan gitu ya, customer C Oh, baik, ganti. Pak. Baik, Pak. Ini modulnya modul siapa ini? Modul pembudidaya, Pembudidaya ya? Pak. Iya. Pembudidaya bener ya? Iya, Pak, betul. Oke, sip, sip. Coba ke rumusan masalah. Bagaimana? Oke, tujuannya berarti ada tiga juga ya. Rumusan ada tiga, tujuan ada tiga. Iya, Pak. Oke. Coba kembali lagi ke latar belakang yang di paragraf terakhir. Sip. Berdasarkan latar belakang tersebut, ya, maka diusulkan agar dibuat suatu aplikasi yang dapat ya mempermudah para pengguna. Oke. Oke ya, keren ya. Sip. Coba ke batasan masalah, batasan masalah. Di atas, di spasi atas ya, tepatnya Baik, keluar Pak. batas masalah, yaitu dijadikan per poin-poin aja ya. Misalkan hanya membahas modul apa namanya transaksi jual beli, Oh rekap iya. data pembudidaya, pengolahan data rumput laut, ya. Nah, misalkan nanti ditanya Talita untuk menghandle misalkan pesanan yang di retur bagaimana ya, dikembalikan misalkan ada yang Oh iya. rusak gitu ya, atau mungkin Oh iya, tidak baik, Pak. sesuai. Itu bagaimana? Nah, itu nanti kamu jadi perhatian khusus tuh. Baik, Pak. Ya, ya. Oke, metode pengerjaan coba cek ke bawah. Analisis sistem. Oke, sebenarnya sih bukan pengkodean ya. Itu jadi setelah analisis desain sistem, yang ketiga adalah implementasi dan unit Oh, testing ya. iya, baik, Pak. Yang keempat, integrasi dan sistem testing gitu ya. Nah, dan di sini pun di di metode pengerjaan alangkah baiknya disertakan dengan gambar ya. Oh, baik, Pak. Dan cantumkan citasi ke referensi gambar tersebut. Gambarnya waterfall ya. Baik, Pak. Oke. Terus terakhir coba timeline jadwal pengerjaan Desember. Nah, ini karena waterfall, oke, tidak ada irisan ya. Sip, bagus. Dijelaskan lagi. Oh, ini yang aplikasi coba cek ke atas. Jadwalnya
Yang mana, Pak? Oh, mau nulis bukunya ini. Iya, yang Alangkah bukunya, Pak. baiknya jadwal pengerjaan ya analisisnya itu ya, analisis desainnya bukan bab-babnya kayak gini ya. Oh, Jadi iya, Pak. kamu kegiatan ya, bukan bab dan subbab ya. Kegiatannya apa? Bab satu tuh coba ganti dengan analisis, Oh, oke, baik, Pak. coba ganti dengan analisis bab satu tuh ya. Nah, poin-poin yang dianalisis apa tuh dia? Misalkan Oh, analisis apa? Analisis apa ya? Satu misalkan wawancara gitu ya, bukan iya, latar Pak. belakang ya, Iya, Pak. diganti ya. Coba di sorry ke bawah ke bawah ke bawah ke tabel saya masih belum selesai. Latar belakang itu diganti, dihapus, diganti analisis ya. Oke. Coba kembali lagi ke analisis kebutuhan sistem namanya ya, analisis kebutuhan sistem ke tabel, jangan ke atas. Fokus Oh, ke kata tabel ya. ya. Baik, Pak. Oke, analisis kebutuhan sistem coba dilengkapi. Halo Talita. Iya, Pak. Tulis Halo? analisisnya itu Oh ya, analisis. Gimana, bukan Pak? yang di atasnya lagi. Oh, Analisis baik, Pak. kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem. Oke. Yang A wawancara ya. Oke. Rumusan masalah dihapus, studi literatur diganti studi literatur. Oke. Bicara terus yang tujuan itu dihapus. Apa? Membaca apa namanya? Aplikasi pembanding apa namanya itu? Sejenis pembanding apa Oh, namanya tuh? perbandingan apa ya yang waktu semester Hmm? 1. Oh, Lupa, gini Pak, namanya, studi Pak. yang B, Iya, studi Pak. literatur artikel ya nulisnya. Artikel. Iya, Pak. Yang C, studi literatur aplikasi ya, sejenis aplikasi sejenis ya. Iya, Pak. Oke. Batasan masalah dihapus apa ya? Oke, mending dibuat per poin-poin gitu ya. Baik, Pak. Oke, yang sampai itu dihapus dulu ya, batasan definisi di delete aja dulu, biarkan kosong dulu ya. Yang mana, Pak, tadi? Dari D sampai G. Dari D. Kamu Oh. suaranya kecil banget, Oh, iya, Pak. terlalu Sekarang jauh dari mic-nya. Oh, iya, Pak. Sekarang sudah ini, Pak, terdengar? Masih aja. Hapus Masih. dulu aja tuh, delete, delete. Delete ya, bukan di-cut ya, delete ya. Isinya aja ya, batasan masalah Oh, hapus ya. baik, Pak. Kayak gitu, definisi hapus gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, bisa seperti itu hapus saja. Ya, Pak. Bab 2 ganti dengan desain sistem. Oke. Maka pembahasan ini diganti apa? Desain proses bisnis. Yang B, desain IRD. Yang C, mendesain use case. Yang D, mendesain mockup. Gitu kan ya? Iya, Pak. Yang E, mendesain hardware dan software ya. Itu mungkin nanti dia akan diangkat ke atas ya, mungkin oleh pembimbing yang satunya. Biar muncul apa diskusi ya. Oke. Sekarang anak bab 3 ganti ya, implementasi dan
uji unit. Yang bab 4 ganti integrasi dan uji sistem. Yang 5 diganti operasi dan pemeliharaan ya. Nah, yang AB-AB-nya kamu sesuaikan aja ya. Baik, Pak. Misalkan yang implementasi ya, yang analisis yang A tuh. Implementasi coba yang A hapus analisisnya. Oke. Database development. Ya, yang kedua implementation. Jangan ini kok bahasa Inggris semua sih. Kamu sih soal semua dari tadi ya. Kita ganti Baik, ya Pak. pembangunan Ya, database pembangunan. gitu loh ya. Baik, baik, Pak. Astaga. Saya terbiasa di daerah kampung saya nih ya, pakai bahasa Inggris ya. Pembangunan database. Yang database ini dari basis data atau tetap database, Pak? Oh iya, basis data benar. Oke, basis data MySQL ya atau apalah gitu ya. Basis data biarin ya. Ya, Pak. Implementasi kode program. Yang C konfigurasi gitu ya. Yang itu yang oke. Oke, nanti yang integrasi dan operasi kamu ubah ya. Coba ke bab 2. Bab Disimpan, jangan 2-nya lupa, oh disimpan. iya, bab 2-nya belum, Pak. Ini revisi Mau 2 ya. kumpulin. Oh ya. Oh, berarti Nah, masuk ke revisi kamu 2 save ya, as Pak, dulu, yang ini. revisi kedua. Baik, Pak. Sudah. Belum, hijau ada kendaraan. Bab 2 silakan coba. Untuk bab 2-nya masih belum, Pak. Tapi dipisah sih, Pak. Tapi Gak sudah apa-apa, yang kira-kira menurut kamu ada apa saja bab 2-nya tuh? bab 2. Bentar, Pak. Oke. Masih seperti ini, Pak. Yang ada di judul itu kan pembudidaya ya, pembudidaya Iya, Pak. rumput laut harus ada itu ya. Terus Iya, pasar Pak. ya, yang harus ada ya. Pasar Oh, online atau baik, e-commerce Pak. ya, harus ada itu ya. Baik, Pak. Oke. Oh, baik, Pak. Oke, yang harus ada tuh sub-subbabnya adalah rumput laut, pembudidaya, Oh, baik, Pak. rumput laut, terus pasar online atau e-commerce ya. Baik, Pak. Dicatat dulu aja deh sepertinya ya yang harus ada. Terus apa tadi judulnya kamu nih? Pasar Rumput laut, budaya rumput pemasaran laut, rumput Pak. laut berbasis website ya, pembudidaya. Ya, ya berarti yang pertama ada rumput laut, yang kedua pembudidaya rumput laut, yang ketiga Iya, Pak. yang harus ada adalah pasar e-commerce ya. Yang Baik. keempat aplikasi ya, website ya, aplikasi website. Oke. Ya, Baik, yang Pak. kelima itu entah UML ya, ERD ya, Iya, Pak. black box testing ya, user acceptance testing, apalagi ya? Iya, Pak. Sudah. Yang ini sudah ada sih, Pak, di bawahnya. Iya, iya. Maksud saya yang penting kayak gitu ya, harus ada Iya, ya. Pak. Oke. Baik, Pak. Sip. Sip. Ya udah, bagus ya. Good luck ya. Baik, Pak. Jangan lupa tadi di save as ya, revisi 2 judulnya ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Berarti yang kita akan revisi gabung ini lagi. Ya. iya, Pak. Yang revisi ini Gimana? dikirim lagi ke Google Drive ya, Pak? Di-upload aja ya. Cuma saya minta tolong teman-teman ya untuk tidak menyalin copy paste ya. Karena kalau kejadian itu nilainya misalkan sudah bagus harusnya 80 90 ya. Nilai DE akhirnya tiba-tiba ada kesamaan ya, asal comot-comot kayak gitu, maka berakibat yang lain pun ikut kena ya, kayak gitu ya. Kemarin sering kejadian ya di tiap semester itu, di tiap tahun tuh ada itu ya. Alangkah baiknya apa yang sudah kita diskusikan tadi, teman-teman coba rangkai seperti itu ya. Oke. Baik, Pak. Nah, bab subbab tuh diganti ya, bab dan subbab tuh diganti. Kalian
Oke. Jadi apa tadi Ini Pak? saya Kegiatan. sambil ngemil ya, bakso cuangki ya. Silakan yang lain. Iya Pak. Pedes ini, buka puasa. Nama kegiatan ya. Oke ya. Tabel 1, jadwal pengerjaan apa? Pengerjaan apa nih? Proyek akhir ya. Oke, bagus. Kalau dari sini ini sangat percaya diri nih ya, Talita ya. Wawancara 2 minggu ya, studi retro 2 minggu. Enggak sih, nggak apa-apa ya, santai aja ya. Iya Pak. Nanti dibuat mungkin 1 minggu, 1 minggu kayak gitu ya. Iya Pak. Desain sistem juga tuh, ada beberapa modul tuh, submodulnya. Oh. 2 minggu semua ya. Saya sangat ini ya. Oke, terus nanti disesuaikan itu ya, yang terakhir Baik, ya. Sip. Untuk yang ini Talita ya sudah boleh mungkin bukan sudah boleh, maksudnya alangkah baiknya juga diskusi dengan pembimbing yang lain ya. Baik Pak. Nah ini sekarang isoma dulu ya. Baik, Pak. Saya makan sholat setengah jam lah ya. 12:30 nanti kita mulai lagi ya. Kelvin, Ardika, dan Bismar ya. Baik, Pak. Terima kasih ya semuanya untuk waktunya. 12:30 ya. Kita join kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.